Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinemus Anime. Di video kali ini mungkin enaknya bahas karakter yang pasaran beberapa tahun lalu dan akan pasaran lagi di beberapa bulan mendatang. Yap, ini dia si anak yang ditinggal keluarganya, yaitu Kamando Tanjiro. Yang gak kenal nih karakter sih, kebangetan banget sih. Kamando Tanjiro merupakan MC dari series manga shonen yang berjudul Kimetsu no Yaiba. Ia digambarkan memiliki rambut berwarna merah kehitaman dan tinggi seperti anak seusianya. Dan tanpa lama-lama lagi, ini dia 5 fakta menarik tentang Kamando Tanjiro. Jelas sih, nih karakter terkenal akan set boy-nya. Oke, memang pada dasarnya karakter ini memiliki masa lalu yang benar-benar suram jika dibandingkan para MC-MC dari series anime shonen pada umumnya. Yang mana di awal cerita kita diberitahukan kalau Tanjiro hanyalah remaja biasa yang tinggal di bukit dan tiap harinya membawa kayu bakar ke desa untuk mencari uang. Layaknya Bantoib yang pergi pagi dan pulang pagi. Sesampainya Tanjiro ke rumahnya, ia dikejutkan dengan bau darah yang sangat asing di tempatnya, yang menjadi pertanda buruk akan hal yang ia akan hadapi. Dan benar saja, sesampainya ia ke rumahnya, ia melihat keluarganya mati secara mengenaskan. Tidak sampai di situ, salah satu adiknya pun yang bernama Nesko tiba-tiba menjadi Oni akibat insiden pembantaian itu. Nah, karena hal itu semua, ia akhirnya sempat viral di beberapa platform media sosial, terutama untuk pengguna Twitter dan TikTok. Di Twitter pada saat itu, hashtag Kamando Tanjiro dan Set Tanjiro sangat terkenal. Bahkan hashtag itu berhasil menempati posisi 3 di tag terbanyak TikTok pada saat itu. Hingga akhirnya banyak para wibu di luar sana yang berteori gila-gilaan soal kenapa Tanjiro bisa sangat set itu. Dan salah satu teori paling gila adalah sebenarnya alasan Tanjiro bisa jadi set begitu karena seiyunya. Wait, what? Apa hubungannya anjir? Bagi yang belum tahu, pengisi suara Tanjiro adalah Natsuki Hanae, yang mana Natsuki sangat terkenal akan perannya sebagai seiyu dari karakter yang memiliki masa lalu yang suram. Contoh karakter yang ia isi suaranya dan punya latar set yaitu Arima Kosei. Arima kan digambarkan sebagai laki-laki yang diselamatkan oleh cicak yang bernama Kaori. Singkat cerita, Kaori mati akibat sebuah penyakit yang dideritanya. Dan karena hal itu semua, Arima merasa sangat shock akibat kematian Kaori dan berujung menjadi salah satu karakter terset boy sepanjang sejarah anime. Bukan hanya Arima dan Tanjiro yang memiliki latar set dan seiyunya adalah Natsuki. Kaneki pun dari anime Tokyo Ghoul, Falco dari anime Attack on Titan, dan Masamune pun juga terkena dampaknya. Hingga pada akhirnya ia pernah dijuluki sebagai seiyu yang mengisi suara karakter para set boy. Seberapa kuat penciuman Tanjiro? Kalau dipikir-pikir, Tanjiro itu mirip anjing. Kan memang Tanjiro bisa mencium bau yang tidak bisa dicium manusia biasa tuh. Anjing juga kan bisa mencium bau yang tidak bisa dicium oleh manusia. Oke, gini logikanya. Kemampuan penciuman Tanjiro tidak hanya sebatas mencium hal-hal yang tidak bisa dicium manusia biasa. Jika menurut admin pribadi atau landasan teori, Tanjiro bisa mencium 300.000 sampai 500.000 bau, sedangkan manusia biasa hanya bisa mencium 10.000 sampai 50.000 bau saja. Karena hal itu, bisa diambil kesimpulan kalau penciuman Tanjiro sangatlah tajam. Nah, karena penciuman yang tajam itulah, ia biasa gunakan untuk memecahkan beberapa kasus teka-teki yang rumit, dan kadang juga hidungnya itu ia gunakan untuk melacak lokasi lawannya. Dan faktanya, kemampuan penciuman Tanjiro saat berada di kondisi prima, dia bisa mencium aroma apapun di dekatnya dengan radius kurang lebih 250-500 meter dari lokasinya berdiri saat ini. Hal itu semakin diperkuat saat pertarungan kedua kalinya Tanjiro dengan iblis, yang mana Tanjiro bisa mengetahui di mana dan siapa saja yang berada di bawah tanahnya. Nah, ini yang kalian tunggu semua kan? Oke, jadi seperti yang kita tahu, kalau tiap tahunnya selalu diselenggarakan voting apa saja asal berhubungan dengan anime. Kalau tidak salah, ada beberapa website yang menyediakan voting tahunan. Salah satu website itu adalah Crunchyroll dan MyAnimeList. Salah satu voting tahunan yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans adalah anime terbaik dan karakter terbaik. Sudah ada beberapa karakter yang pernah admin bahas yang berada di posisi 1 setiap voting tahunan. Contoh kayak Hikigaya Hachiman yang berhasil menempati posisi pertama di Best Male Character Award 2015. Dan Kirito yang berhasil menempati posisi pertama di Kono Like Novel ga Sugoi. Nah, kali ini karakter yang berhasil menempati posisi pertama di Best Male Character Award 2015 yaitu Kamando Tanjiro.
Tanjiro memang layak menempati posisi pertama di 2019 lalu. Karena jika dilihat-lihat, hanya ia yang diberikan cerita yang sangat berat sebagai salah satu karakter cowok di 2019 lalu. Dan Tanjiro juga merupakan bentuk sempurna sebagai MC dari anime shounen tahun lalu. Karena ia diberikan plot demi plot yang sangat baik, kemampuannya juga tidak hanya sekadar pemberian dari Nakama no Chikara dan Kazoku no Chikara serta Bachot no Jutsu. Tidak sampai di situ saja, ia juga digambarkan dengan karakter yang memiliki dendam yang sangat dalam terhadap antagonis utama dari anime itu. Nah, memang pada dasarnya anime shonen itu memiliki sifat-sifat dasar yang tidak bisa diubah-ubah. Dan salah satunya adalah sifat pantang menyerah dan kebaikan. Yang mana kedua hal itu sudah ada dari era Big Three sampai era New Generation saat ini. Nah, di era New Generation kali ini, Tanjiro memang digambarkan sebagai karakter yang memiliki sifat baik. Memang pada dasarnya Tanjiro sangat mirip dengan Asta atau Naruto, yang tidak akan membiarkan orang yang butuh bantuan begitu saja. Terlepas dari hal itu, bisa saja sifat itulah yang akan membunuh Tanjiro kapan saja. Andai saja di anime ini memiliki konsep pengkhianatan, dan pengkhianat itu adalah salah satu teman Tanjiro, pasti Tanjiro bisa mati dengan mudah. Karena ya kita tahu kalau Tanjiro itu memiliki sifat yang sangat baik, terutama untuk keluarganya dan teman-temannya. Makanya sudah kubilang, MC yang dikhianati itu bagus daripada MC anime shounen. Kimetsu no Yaiba. Kalau diartikan kata per kata sih, Kimetsu yang berarti iblis, sedangkan Yaiba berarti pedang. Dari judulnya saja, kita diberitahukan kalau anime ini akan memiliki unsur pedang dan iblis. Dan benar saja, iblis menjadi antagonis utama di anime ini. Dan protagonis utama menggunakan pedang sebagai senjata utama untuk melawan iblis tersebut. Nah, pada saat mulai masuk awal Tanjiro menjadi pemburu iblis, di saat itu Tanjiro diberikan sebuah pedang yang ia akan gunakan seterusnya hingga akhir season 1 nanti. Dan pedang itu diberi nama Nichirin, yang mana pedang itu merupakan pedang yang warnanya dapat berubah sesuai kemampuan si pengguna pedang itu. Jika pengguna pedang itu mempunyai kemampuan air, maka pedang itu akan berubah warna menjadi warna biru. Jika pengguna pedang itu mempunyai kemampuan api, maka pedang itu akan berubah warna menjadi warna merah. Lain halnya dengan Tanjiro, yang mana pedang Tanjiro malah berubah menjadi warna hitam pekat. Oh iya, sebelum lanjut, ini merupakan beberapa teori pribadi admin. Jadi kalau ada yang salah, silahkan komen aja di bawah. Menurut admin, alasan mengapa pedang Nichirin Tanjiro berwarna hitam karena hitam merupakan perpaduan warna antara merah, biru, dan kuning. Yang mana ketiga warna itu merupakan warna dasar dan jika warna itu digabung maka hasilnya akan menjadi warna hitam. Lah kok gitu? Nah, gini logisnya. Tanjiro kan bisa menggunakan pernafasan air tuh. Jadi seharusnya pedang Tanjiro berwarna biru. Tapi di episode 19 kemarin, Tanjiro berhasil menggunakan pernafasan Hirokami Kagura. Yang mana itu merupakan pernafasan matahari alias pernapasan yang membuat pedang Tanjiro harusnya menjadi warna merah. Jadi jika kedua pernapasan itu digabung, maka harusnya pedang Nichirin Tanjiro berwarna ungu. Lah, terus kuningnya dari mana? Oke, di sini mungkin ada sedikit bumbu spoiler. Jadi singkatnya, nanti Tanjiro saat mengejar Hatengu, ia mengingat langkah guntur yang diajarkan Zenitsu sehingga ia berhasil mengejar Hatengu. Jika diambil kesimpulan dari teori admin, berarti Tanjiro memiliki bakat untuk menggunakan 3 jenis pernafasan yang berbeda. Tapi sejauh ini dia hanya bisa menggunakan 2 jenis pernafasan yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Komando Tanjiro. Fakta manakah yang kalian suka? Tulis aja di komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan like, tapi kalau nggak suka like aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.